Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita memasuki materi tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 4. Selamat belajar. Udin menonton pentas ketoprak yang berjudul Gajah Mada Sumpah Palapa Membawa Petaka. Toprak dipentaskan oleh murid sekolah dasar. Udin senang dengan tokoh utamanya yaitu Patih Gajah Mada. Mereka senang dengan peran Patih Gajah Mada. Keluarga Udin keturunan Jawa. Ia merasa bangga dengan keberagaman kesenian Jawa. Baiklah, Bunda di sini memiliki cerita fiksi yang berjudul Cindelaras. Cindelaras tinggal bersama ibunya di sebuah hutan terpencil. Meskipun tinggal di hutan, Cindelaras tidak kesepian. Ia bersahabat dengan binatang-binatang di hutan. Suatu hari, seekor burung Raja Wali menghadiahinya sebutir telur ayam kepada Cindelaras. Cindelaras amat senang. Kemudian ia menghangatkan telur itu supaya bisa menetas dengan baik. Selang beberapa minggu, telur itu pun menetas. Dengan sabar, Cindelaras memelihara anak ayamnya. Dia tidak pernah lupa memberi makan dan memandikannya. Ayam itu pun tumbuh besar menjadi ayam jantan yang besar dan kuat. Namun, ada yang aneh pada ayam itu. Saat berkokok, ayam mengeluarkan suara kukuruyuk, tuanku Cindelaras. Wajahnya tampan rupawan, rumahnya di hutan rimba. Ayah Raden Putra. Rupanya ayam itu adalah ayam ajaib. Karena penasaran, Cindelaras bertanya kepada ibunya, benarkah Raden Putra adalah ayahku? Singkat cerita, ibu Cindelaras pun menceritakan tentang masa lalunya. Akhirnya Cindelaras menemui Raden Putra. Ketika bertemu, Raden Putra pun setuju untuk menemui Cindelaras. Akhirnya Cindelaras pun mengeluarkan ayamnya dari keranjang. Begitu keluar, ayam Cindelaras langsung berkokok. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, wajahnya tampan rupawan, rumahnya di hutan rimba, ayahnya Raden Putra. Semua yang ada di situ terkejut. Wajah Raden Putra memucat, siapakah dirimu sebenarnya? Mengapa ayam ini berkata bahwa kau adalah putraku? Tanya Raden Putra. Cindelaras pun menceritakan siapa dirinya. Raden Putra tertunduk mendengarnya. Aku telah menyia-nyiakan anakku sendiri, sesal Raden Putra. Raden Putra memandang Cindelaras lalu berkata, anakku, maukah kau memaafkan kesalahan ayahmu ini? Cindelaras mengangguk mantap. Raden Putra lega. Kemudian beliau memerintahkan para pengawal untuk menjemput ibu Cindelaras di hutan. Sebenarnya setelah mengusir ibu Cindelaras, Raden Putra menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Namun dia tidak dapat menemukan istrinya. Sekarang berkat ayam jantan Cindelaras, mereka semua dapat berkumpul kembali. Baiklah, setelah kalian menyimak cerita tentang Cindelaras, di sini Bunda ada pertanyaan. Yang pertama, siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cindelaras? Jadi tokoh utamanya adalah Cindelaras itu sendiri. Kemudian, siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras? Tokoh pembantu atau tambahan dalam cerita Cindelaras yaitu ibu, burung Raja Wali, ayam, pengawal, dan Raden Putra. Kemudian, siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cindelaras? Tokoh antagonis dalam cerita Cindelaras adalah Raden Putra. Mengapa tokoh dalam soal nomor 2 dikatakan berperan antagonis? Ya, jadi Raden Putra termasuk tokoh antagonis karena menuduh ibu Cindelaras meracuni adiknya, lalu mengusir ibu Cindelaras dari istana. Kemudian, siapakah lawan dari tokoh antagonis? Tuliskan contoh tokoh yang berperan protagonis dalam cerita Cindelaras. Lawan dari tokoh antagonis adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis dalam cerita tersebut yaitu Cindelaras, ibu, burung Raja Wali, ayam, dan pengawal.
Baiklah, setelah tadi kita sudah membaca cerita tentang Cindelaras. Dari situ kita mengetahui ya, banyak sekali karakter dan sifat yang bermacam-macam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun, karakter manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sebagai manusia, kita harus saling membantu. Mengapa demikian? Kita hidup pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup? Untuk itu kita memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia melakukan kegiatan ekonomi. Coba amatilah lingkungan sekitarmu. Identifikasikan kegiatan ekonomi orang-orang di daerahmu. Apakah pekerjaan yang dimaksud adalah mata pencaharian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional sederhana atau corak kehidupan modern atau kompleks. Keragaman karakteristik individu. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat lainnya adalah dengan adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi, contohnya sebagai berikut ini. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan khazanah budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan menghilangkan keragaman tersebut. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan kesatuan dan persatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya khazanah budaya bangsa. Kekayaan khazanah budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri, sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Kemudian yang kelima, menambah pendapatan nasional. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada. Tolong menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bunda cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.